Trafalgar di La Luna, Waterloo, Jaguar di La Luna, Monkey di La Luna. Ya, terdengar konyol, tapi Mimin pingin membahas hal ini karena sudah terngiang-ngiang di otak saya. Bahwasannya kepanjangan D daripada nama seseorang bangsa D itu adalah De La Luna atau Di La Luna dalam bahasa kita, yang artinya atau maknanya itu adalah bulan. Yang mana maksudnya orang-orang yang memiliki nama D adalah orang yang memiliki darah dari suku kuno alias suku dari bulan. Woi Min, bukannya lu bilang D itu adalah draft? Ya, itu benar, dan Mimin masih berpikir hal yang sama. Akan tetapi entah kenapa rasanya itu ya sedikit kurang cocok jika draft itu digabungkan atau dimasukkan ke nama seseorang yang memiliki bangsa D. Contoh, Monkey Drive Luffy, Trafalgar Drive Waterloo, atau kalau D adalah Dream, Monkey Dream Luffy, Trafalgar Dream Waterloo. Perasaan cocok-cocok aja lah Min. Tunggu, yang kita maksud di sini adalah pelafalannya. Ingat, pelafalan bangsa ini memiliki cengkok sendiri, yaitu D, Monkey D Luffy. Oke, itu mungkin singkatan dari D yang disebut dengan bahasa Inggris. Tetapi pada video kita kali ini, kita akan melihat daripada sudut lainnya, bahwasannya D adalah penggalan kata dari suatu kata kalimat yang mengandung cengkok D. Yang mana cengkok ini, cengkok D, bisa berubah menjadi DE, like-nya Raftel yang menjadi Lauktel. Jadi yang mengisi sub kategori di poin kali ini ada 3, yaitu yang pertama D untuk Diningrat. Ya enggak, ini bercanda dan lupakan. Dimana pengisi kategori kata subkategori di sini ada 2 daripada cengkok D yang akan berubah menjadi DE, yaitu antara devil seperti yang dikatakan oleh kaum Tenryubito atau De La Luna yang merupakan teori kita atau pembahasan kita kali ini. Namun, melihat sosok Sun God dan melihat dari perspektif dunia One Piece, seharusnya D itu tidaklah jahat. Bahkan Doflamingo menegaskan kalau bangsa D adalah bangsa yang akan meruntuhkan Tenryubito yang sebenarnya adalah iblis di dunia One Piece. Jadi, di sini kita akan memakai D adalah Di La Luna untuk bangsa ini. Yang mana seperti yang Mimin katakan tadi di awal, intinya nama D adalah orang yang memiliki darah daripada suku bulan. Dan jika memang seperti itu, ini akan membuka sedikit potensi jawaban menarik kenapa Tenryubito, makhluk asli bumi yaitu Blue Sea-nya One Piece, membenci orang D yang pada dasarnya suku dari luar bumi dan menganggapnya iblis. Iya kan? Selain itu, mungkin ini akan sedikit menjawab kenapa Dragon mirip dengan orang-orang suku Sandia. Bahkan sejak 2016 udah banyak teori tentang hal itu. Teori tentang Dragon merupakan keturunan daripada Sandia. Dan jika nama panjang daripada Dragon yaitu Monkey D La Luna Doragon, itu akan menjelaskan Doragon adalah keluarga daripada Monkey yang berasal dari bulan. Dan tentu kemiripan Sandia dan Dragon bisa dijelaskan karena mereka memiliki hubungan darah. Min, bagaimana dengan bangsa D lainnya? Kan semuanya tidak mirip dengan Sandia ini. Ya, itu benar, tapi satu hal yang perlu diingat bahwasannya sejauh ini ada 4 suku dari bulan, yaitu Sandia, Birka, Skypian, dan juga Lunarian. Jadi tak semua bangsa D akan mirip dengan Sandian. Ada potensi presentasi lainnya bahwasannya mereka mirip dengan suku lainnya, terutama dari 3 suku lainnya, yaitu Birka, Skypia, dan juga Lunaria. Min, emangnya Luffy bersayap? Ya entah, tapi jika kita menanyakan apakah Luffy bersayap, ada suatu gambar di cover volume di mana Luffy bersayap sambil mengedipkan matanya. Tapi jika di sini kita melihat opsi lainnya, yaitu kawin silang, di mana dalam teori biologisnya keturunan tak selalu sama mewariskan semua aspek daripada si pewaris dominan. Bisa saja salah satu anak akan melenceng ke pewaris yang minoritas
minoritasnya. Dan Mimin juga pernah membuat simulasinya bahwasannya bangsa Di terlahir dari satu momen perkawinan silang suku kuno, yaitu keturunan yang tak mewariskan sayap. Dan bicara soal kawin silang di One Piece itu sebenarnya sah-sah aja, karena ingatlah kalian dengan Loki dari Elbaf yang mau menikah dengan Lola, yang mana itu sudah menjelaskan kalaulah kawin silang di One Piece itu nyata. Dan jika benar video kita sebelumnya kalaulah Giant dan suku kuno pernah tinggal di tempat yang sama, itu akan menjelaskan kenapa Giant ada yang memiliki bangsa Di, yaitu Jaguar di Soul, dimana kemungkinan tercipta karena hasil kawin silang dengan suku kuno pada waktu di God Valley. Dan fun fact aja nih ya, Jaguar adalah hewan asli daerah Amerika Selatan yang meliputi Meksiko hingga ke Argentina, dimana itu masih satu kawasan dengan Valle de la Luna yang ada di Chili, yang menurut Mimin merupakan referensi daripada God Valley. Jadi bangsa Di yang ada di One Piece lainnya ada presentasi kemungkinan juga lahir dari hasil silang sebelumnya, terutama keluarga pertama daripada keluarga bangsa Di itu, dimana bangsa ini lahir dan terus lahir tanpa membawa sayap di dalam tubuhnya, tapi tubuhnya memiliki darah suku bulan, sehingga disebut dengan Di La Luna, suku yang membawa darah suku bulan. Dan sebenarnya Mimin gak mau nyangkut pautkan dengan hal ini, dimana kita tahu ya adanya suku Inca, Maya dan Aztec di One Piece, yaitu suku Sandia. Mungkin hilangnya peradaban suku kuno di One Piece itu sama dengan dunia nyata. Ya kalian tau lah maksudnya, peradaban suku di Amerika yang asli tenggelam akibat datangnya suku lain di benua itu dan mengakusisinya, sehingga sebagian daerah Amerika pada saat ini, terutama Amerika Selatan, budayanya telah berubah dan sebagian masyarakatnya menggunakan bahasa Spanyol dan juga Portugis. Mungkin ya nama Trafalgar daripada Torao adalah cluenya. Ya, Torao adalah satu-satunya karakter di One Piece yang paling ngebet ingin tahu apa itu Di, apa arti Di, dan apa itu Di sebenarnya. Dia sampai langsung bertanya ke Sengoku, bahkan sampai repot-repot ngobrol berduaan dengan Robin. Jadi mungkin saja nama Torao, di mana nama keluarga Torao adalah Trafalgar, di mana kita tahu ya nama keluarga Torao ini bereferensi daripada kejadian yang ada di Spanyol, sehingga akan masuk akal bagi Mimin jika bangsa Di referensinya berasal dari kata Spanyol pula, yang mana itu adalah Di La Luna. Dan dengan begitu nama keluarga dan nama Di Torao akan lengkap dengan bahasa Spanyol, yaitu Trafalgar di La Luna. Dan ini juga akan berlaku ke Jaguar di La Luna, hewan endemik yang paling banyak ditemukan di kawasan Amerika Selatan. Dan juga soal Marshall, ada Pulau Marshall di dunia ini, di mana orang Eropa pertama yang datang ke sana adalah orang Spanyol. Dan ya, Di adalah De La Luna, peninggalan daripada suku kuno yang bersembunyi. Doflamingo, keluarga ini akan muncul kembali dan akan menghancurkan Tenryubito. Ya, bagaimana menurut kalian?